Nah, untuk menghapus tabel, kita tambah lagi misalnya ya, untuk kita hapus. Karena kita tambah satu lagi tabel ya. Saya tambah satu lagi tabel. Misalnya saya buat create table, misalnya customer. Nah, jadi Anda bisa menambah tabel sesuai dengan kebutuhan. ID pelanggan, misalnya varchar, saya kasih 2, 3 ya. Atau tidak bisa dikosongin. Kemudian nama pelanggan, varchar, misalnya di sana 30, kita buat seperti ini saja. Oke, kalau kita kirim, jadi ada tambah. Misalnya kalau ada yang mau kita hapus sesuai dengan topik yang terakhir, ada drop table nama tabel. Jadi kalau kita mau menghapus tabelnya, ya, kalau kita mau menghapus, kita tinggal arahkan. Misalnya customer mau kita hapus, kita buat di sana drop table customer. Ya, drop table customer, kita drop, kita oke, misalnya, maka customer akan terhapus dari sini. Yaitu cara untuk menghapus daripada tabel. Nah, sekarang insert data, memasukkan data ya, memasukkan data terhadap mengisi daripada fieldnya ya. Sana bentuknya adalah insert kalau buat table ini, kemudian kalau memasukkan insert into. Jadi di situ kita bisa menginput ya, misalnya memasukkan data, misalnya kita cek dulu ya. Di sana yang mau kita masukkan contoh adalah untuk nama barang, kode barang, jumlah persediaan, harga satuan. Nah, kita bisa buat seperti ini. Anda bisa lihat contoh ya. Ini contoh. Maka kita isi ya, kita isi data-datanya. Nah, kita lihat di SQL-nya ya. Kita buat insert into ya, insert into barang. Ya, kita mau insert barang, insert into barang, values. Nilainya apa? Contoh kodenya 123. Nomornya misalnya kita buat adalah pensil warna. Contoh. Kemudian harganya misalnya adalah 2.500. Tanggalnya misalnya kita buat di sana adalah harganya 2.500. Kita tutup. Titik koma. Nah, coba kita lihat dulu ya strukturnya. Jumlah dan harga ya, jumlah dan harga. Berarti kita buat di sana insert into barang, kemudian value-nya sana kita buat kode 123, kemudian namanya pensil warna, jumlah persediaan misalnya 23, harganya misalnya 5.000. Harga satuan dan jumlah persediaan 5.000, kemudian 23. Kita tutup, titik koma, kita jalankan. Nah, ini. Nah, itu untuk mengisi ya. Ditambahkan satu baris ya. Jadi kalau kita mau melihat isinya ya, kita gunakan perintah select bintang from barang. Titik koma, kalau kita jalankan. Nah, ini udah tampil ya. Terbalik tadi ya harga satuan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau nanti mau dihapus seperti apa? Bisa dihapus ya. Misalnya berdasarkan apalah kita hapus datanya. Misalnya kalau kamu mau menghapus, berarti kita gunakan apa di sana. Sini ada perintahnya. Ini untuk beberapa data sekaligus. Bisa sekaligus kita masukin. Seperti ini ya. Boleh kita coba ya. Kalau kita mau masukin sekaligus, boleh. Contoh seperti berikut ya. Masukin sekaligus. Ya, kita memasukkan ke barang. Kalau Anda lihat barang sekarang harga jumlah baru harga satuannya. Kita cek.
Nah, berarti kita buat di sana insert into, contoh ya, barang. Anda bisa masukkan nama fieldnya, tapi langsung bisa ke sini juga boleh ya. Soalnya di sana kita buat bentuknya, lihat ya bentuk menunya seperti ini. Kasih tanda koma nanti ya. Kita masukin data-data yang mau kita inputkan ke sana. Misalnya 1, 2, 4. Namanya misalnya kita buat adalah nama datanya misalnya buku tulis. Kemudian jumlah persediaan mungkin kita kasih di sana 20, harganya 2.500. Koma. Berikutnya misalnya kita buat di sana adalah 125. Kemudian namanya misalnya buku gambar. Jumlah persediaan kita kasih misalnya 90, harganya kita anggap di sana 3.500. Seperti ini. Kalau kita kirim ya, menambahkan 2 baris ya, kita sudah tambahkan 2 baris. Jadi kalau kita mau lihat hasil, select bintang from barang, menampilkan record yang ada di dalam barang. Nah, ini dia. Oke, saya pikir untuk di sini sudah bisa memahaminya. Ini untuk memasukkan beberapa. Nah, ini select yang saya bilang tadi untuk menampilkan ya. Ada menampilkan berdasarkan sebagian, ada yang untuk lebih dari satu. Ini nanti beberapa untuk primary key, menambahkan primary key seperti ini ya. Nah, untuk mencari data, kemudian mengubah ya. Mengubah sudah tadi udah kita coba ya. Kalau ini misalnya mengubah berdasarkan apa? Misalnya harganya tadi kita mau rubah, namanya barangnya bisa kita rubah dengan perintah-perintah seperti ini. Oke, sedangkan untuk menghapus data nih. Nah, jadi di sini menghapus sama menampilkan hampir mirip dia, tapi nggak sama ya. Nah, kalau menghapus berarti kita gunakan di sana misalnya perintahnya ya. Nah, kita gunakan delete from barang. Kita menghapus, yang mau kita hapus itu dari barang apa? Misalnya kodenya kode di mana ya, where kode barang 123. Misalnya itu yang mau kita hapus ya. Kita jalankan. Yakin? Oke kan? Nah, sekarang kita cek apakah itu sudah terhapus atau belum. Kita lihat select bintang from barang. Kita tampilkan. Jadi kalau kita tampilkan, nah yang pertama tadi 123 sudah terhapus, kode 123 sudah terhapus. Ya, saya pikir untuk bisa sampai di sini bisa kita pahami bersama ya. Nah, kemudian untuk tabel, menampilkan lebih dari satu tabel, ada beberapa perintah ya. Apakah sama dengan, lebih besar, dan segala macamnya. Itu bisa kita pelajari lebih lanjut nanti. Nah, itu sekilas tentang perintah-perintah dasar di MySQL ya. Kamu bisa mempergunakannya, mempelajarinya dulu. Sebenarnya kalau kamu langsung main klik-klik di sini aja pun bisa ya. Cuma tapi kamu mungkin akan tidak mengerti struktur SQL itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kalau mau kamu buat misalnya ini basicnya sekali, langsung membuat database-nya pun bisa. Kamu bisa menentukan ya. Nah, ini ini database-nya, namanya gudang. Kemudian di sini ada beberapa tabel. Jadi sejauh ini saya harap sudah mengerti dan memahami perbedaan-perbedaannya ya. Sekian untuk materi MySQL. Kita lanjut nanti dengan koneksi dari MySQL dengan PHP. Demikian, terima kasih.